saya Gusti Indira Prabadiwiswari. Halo Sumaira. Oke guys, selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan dasar akrual dan dasar kredit. Dasar akrual adalah akuntansi mengakui pengaruh transaksi saat transaksi terjadi tanpa melihat apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dasar kas. Dasar kas adalah transaksi diakui jika kas sudah diterima atau dikeluarkan. Adapun konsep-konsep dasar akrual, yang pertama ada periode akuntansi, yang kedua ada prinsip pendapatan, yang ketiga ada prinsip mempertanikan. Pertama, saya akan menjelaskan periode akuntansi. Periode akuntansi adalah jangka waktu pelaporan keuangan perusahaan, umumnya setahun. Di dalam periode akuntansi ada laporan keuangan interim, yaitu laporan yang dibuat sebelum periode akuntansi berakhir, yaitu pada akhir bulan, kuartal, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip pendapatan. Prinsip pendapatan adalah mengatur tentang yang pertama, kapan pendapatan dicatat, yaitu saat diperoleh. Yang kedua, jumlah pendapatan yang dicatat, yaitu disebut dengan nilai real. Selanjutnya, yaitu ada prinsip mempertanikan. Prinsip mempertanikan adalah dasar untuk mencatat beban. Apa sih beban itu? Beban adalah bagian dari harga pokok aktiva yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan antara prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan urutan prinsip akuntansi ini dimulai dari asumsi periode waktu, yaitu anggapan bahwa kegiatan perusahaan dapat dibagi ke dalam periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Selanjutnya ada prinsip penandingan, yaitu beban harus dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan agar laporan lebih seimbang. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan dan beban yang sesuai dengan prinsip akuntansi, sehingga laporan keuangan dapat menunjukkan hasil yang wajar dan akurat. Yang terakhir ada pengakuan pendapatan, di mana pendapatan harus dicatat pada saat diperoleh. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian, yaitu prosedur rutin setiap akhir tahun untuk membawa pos-pos pelaporan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya pada tanggal laporan. Proses ini dilakukan dalam bentuk pembuatan jurnal penyesuaian. Tujuannya agar setiap rekening real, aset dan utang menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Yang kedua, agar setiap rekening nominal, pendapatan dan beban menunjukkan jumlah yang seharusnya. Selanjutnya ada objek atau butir penyelesaian. Yang pertama ada beban dibayar di muka, 2 perlengkapan, 3 persediaan barang dagang, keempat depresiasi, yang kelima pendapatan diterima di muka, yang keenam beban yang masih harus dibayar, yang ketujuh pendapatan masih akan diterima, yang kedelapan kerugian piutang, yang kesembilan ada pajak penghasil. Selanjutnya kita akan ke bagian 2 kategori jurnal penyesuaian. Yang pertama ada kelompok deferral, yaitu penundaan pengakuan, dan kedua kelompok akrual, yaitu keterlambatan pencatatan. Kelompok deferral periode ini yaitu kas diterima atau dibayar. Kalau untuk akrual, pendapatan atau beban dicatat. Kalau untuk periode selanjutnya, deferral itu pendapatan atau beban dicatat. Nah, untuk akrual, kas diterima atau dibayarkan. Contohnya, untuk deferral itu pendapatan diterima di muka. Kalau untuk akrual, beban masih yang harus dibayar. Selanjutnya saya akan menjelaskan pasangan akun. Karena tujuan penyesuaian adalah penentuan laba yang tepat, penyesuaian selalu melibatkan akun pendapatan atau beban. Karakteristik pasangan akun dalam penyesuaian, yang pertama ada aset lawan beban, yang kedua utang lawan beban, yang ketiga kewajiban lawan pendapatan, yang keempat piutang lawan. Selanjutnya ada teknik penyesuaian. Yang pertama ada teknik langsung, yaitu mencatat langsung penyesuaian ke buku jurnal dan buku besar, sehingga daftar saldo otomatis berisi saldo yang telah disesuaikan. Prosedurnya, yang pertama menyiapkan data dan bukti pembukuan, yang kedua menjurnal transaksi penyesuaian, yang ketiga mengakunkan jurnal penyesuaian, yang keempat menyusun daftar saldo, itu bila perlu, yang kelima menyusun laporan. Selanjutnya itu ada teknik kerja keras, yaitu mencatat penyesuaian di kertas kerja untuk mengevaluasi hasil operasi perusahaan secara keseluruhan.
Prosedurnya, yang pertama mengumpulkan data penyesuaian, yang kedua menyiapkan kertas kerja, yang ketiga menyelesaikan kertas kerja sehingga diperoleh data saldo sesuaian, yang keempat menyusun laporan keuangan, yang kelima menyurnal secara resmi penyesuaian dan menyesuaikan buku besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh dan konsep penyesuaian. Pertama, ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah pembayaran yang dilakukan sebelum menerima manfaat ekonomi dari pembayaran yang telah dilakukan. Penjelasan mengenai contoh yang ada di slide. Pada awal periode tahun 2021, perusahaan membayar sewa sebesar 60.000. Seiring berjalannya periode, sebesar 20.000 menjadi beban untuk tahun tersebut, dan sisanya 40.000 masih menjadi aset sewa dibayar di muka. Selanjutnya ada perlengkapan. Perlengkapan dibeli dan dicatat sebagai aset. Sebenarnya perlengkapan menjadi beban. Berikut penjelasan mengenai contoh soal yang ada di slide, yakni persediaan awal sebesar 1.125.000, pembelian baru sebesar 350.000, dan persediaan akhir sebesar 1.150.000. Beban pemakaian perlengkapan yakni 325.000 yang didapatkan dari persediaan awal ditambah pembelian baru dikurangi persediaan akhir. Selanjutnya ada persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan adalah persediaan stok barang yang dimiliki oleh perusahaan dagang untuk dijual kembali. Selanjutnya penjelasan mengenai contoh soal pada slide, yakni persediaan awal sebesar 250.000, pembelian sebesar 1.500.000, stok barang untuk dijual sebesar 1.700.000, dan persediaan akhir sebesar 450.000. Total BPP yakni beban pokok penjualan yakni sebesar 1.300.000. Selanjutnya ada depresiasi. Depresiasi adalah alokasi biaya perolehan aset ke periode-periode yang menerima manfaat dari aset tersebut. Berikut penjelasan mengenai contoh slide. Pembelian mesin cetak seharga 1.800.000, beban depresi tahun berjalan sebesar 100, dan pada jurnal penyesuaian ditulis beban depresi mesin yakni pada debit sebesar Rp 100.000, dan pada kredit ditulis akumulasi depresi mesin yakni sebesar 100.000. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah kewajiban sampai perusahaan benar-benar memberikan jasa atau barang. Selanjutnya penjelasan mengenai contoh soal. Uang sewa diterima di awal sebesar 90.000, pada akhir periode yang sudah menjadi pendapatan yakni sebesar 15.000, dan pada jurnal ditulis saat penerimaan kas masuk dalam debit yakni sebesar 90.000, pendapatan masuk ke dalam kredit yakni sebesar 90.000. Kemudian saat penyesuaian, pendapatan sewa diterima di muka masuk ke dalam debit yakni sebesar 15.000, dan pendapatan sewa masuk ke dalam kredit yakni sebesar 15.000. Selanjutnya ada beban yang harus dibayar. Beban yang harus dibayar adalah beban yang sudah menjadi kewajiban perusahaan namun dibayarnya pada periode berikutnya. Dan mengenai contoh soal pada slide, yakni beban bunga sebesar 20.000, dan pada jurnal penyesuaian ditulis beban bunga sebagai debit yakni 20.000, dan utang bunga sebagai kredit yakni 20.000. Selanjutnya pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi kasnya belum diterima sampai akhir periode. Berikut penjelasan mengenai contoh soal pada slide. Piutang bunga sebesar 60.000, jurnal penyesuaiannya pada debit piutang bunga sebesar 60.000, dan pada kredit pendapatan bunga sebesar 60.000. Selanjutnya, rugi piutang tak tertagih. Rugi piutang tak tertagih adalah kerugian atas piutang yang kemungkinan tidak tertagih. Berikut penjelasan contoh soal pada slide. Untuk estimasi kerugian sebesar 10.250, jurnal penyesuaian, kerugian piutang ditulis pada debit yakni sebesar 10.250, dan cadangan kerugian piutang ditulis pada kredit sebesar 10.250. Selanjutnya, taksiran pajak penghasilan. Pencatatan pajak yang masih ditaksir pada akhir periode. Berikut penjelasan contoh soal pada slide.
pajak penghasilan sebesar 330.000, dan jurnal penyesuaiannya, pajak penghasilan ditulis pada debit yakni sebesar 330.000, dan utang pajak penghasilan ditulis pada kredit sebesar 1.000. Baik, saya akan menjelaskan apa itu neraca lajur. Jadi, neraca lajur adalah worksheet atau kertas kerja yang bisa digunakan akuntan untuk mengikhtisarkan ayat jurnal penyesuaian dan saldo akun untuk penyesuaian laporan keuangan. Jadi, penggunaan neraca saldo ini dapat mengurangi kesalahan terjadinya terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Adapun tujuan pembuatan neraca saldo yaitu yang pertama untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, yang kedua untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari jurnal neraca saldo, dan yang terakhir yaitu untuk mengurangi kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Dan perlu diketahui juga bahwa neraca saldo terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama neraca saldo, yang kedua ayat penyesuaian atau penyesuaian, yang ketiga neraca saldo setelah disesuaikan, yang keempat laba rugi, dan yang terakhir yaitu neraca. Adapun neraca saldo merupakan neraca sisa atau neraca percobaan yang mana berisi daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar pada suatu perusahaan. Dan perlu diketahui juga bahwa neraca saldo ini merupakan titik awal yang baik dalam penyusunan laporan keuangan. Kemudian ada neraca saldo setelah disesuaikan. Pada kolom neraca saldo ini akan menunjukkan penyesuaian atas neraca saldo, dan akun-akun yang dimasukkan ke dalam kolom ini diperoleh dengan menambahkan dan mengurangi kolom-kolom dengan menambahkan atau mengurangi angka-angka pada jurnal penyesuaian dan angka-angka pada neraca saldo. Lalu, akun-akun yang tidak terpengaruh oleh jurnal penyesuaian dapat langsung dipindahkan ke dalam neraca saldo yang tidak disesuaikan. Dan yang terakhir yaitu ada prosedur penyusunan neraca lajur. Pada prosedur penyusunan neraca lajur ini ada 5 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama dengan memindahkan saldo-saldo pada buku besar ke dalam kolom neraca saldo. Kemudian yang kedua dengan memindahkan saldo pada jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Yang ketiga yaitu dengan mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Yang keempat yaitu dengan menjumlahkan atau memindahkan jumlah-jumlah saldo dari neraca saldo setelah disesuaikan ke dalam kolom laba rugi atau kolom neraca. Dan yang terakhir yaitu dengan menjumlahkan saldo-saldo pada kolom laba rugi dengan saldo-saldo pada kolom neraca.